Ngomong-ngomong high concentration list nih aku ya, kan aku kan juga bisa dibilang baru anak kemarin sore lah di market kan. Jadi aku nggak begitu, tahu banyak mengenai mekanisme-mekanisme pasar dan juga gimana caranya, dari corporate action misalnya gitu ya, untuk naikin free float gitu. Karena kan sekarang ada regulasi minimum free float dari OJK BI itu kan di 15% kan. Mhm. Sedangkan contohnya kayak yang kemarin di-publish Brand, DSSA, terus juga ada RLCO, itu rata-rata kan dia ternyata real free float-nya itu di bawah 5% Iya, gitu kan. iya. Gimana caranya berarti untuk emiten-emiten ini bisa naikin free float-nya kok? Apakah mereka harus jualan ke pasar Mmm. atau gimana tuh? Nah, ini juga pertanyaan yang sempet saya tanyakan ke OJK berapa bulan lalu gitu kan. Mhm, Ini kan sebenarnya wacana itu udah berapa bulan lalu, cuman bener-bener kayak digalakannya setelah kita dapat surat cinta dari MSCI itu kan. mhm, Nah, saya sempet tanya gitu kan, nih kalau kayak seperti itu berarti, harus jualan gitu ke pasar? Kalau jualan ke pasar, harga pasti ambrol dong. mhm, Nah, kalau menurut keterangan yang saya dapat adalah, oh justru tidak. Yang kita harapkan adalah perusahaan tidak menjual ke publik. Karena kalau itu terjadi ya berarti kan akan ada, apa namanya, tekanan harga dan mhm, dalam kondisi kayak gini, ya itu akan meruntuhkan kepercayaan juga. iya, Nah, cuman yang diharapkan itu sebenarnya strateginya gimana? Ya salah satunya adalah right issue. mmm, Nah, jadi perusahaan menerbitkan jumlah saham baru dan kemudian harapannya adalah, jumlah saham baru ini akan ditebus oleh si investor retail investor publik, ataupun ya publik ya, mhm, apa yang apa, tidak terafiliasi. Nah, cuman mmm, pertanyaannya adalah apakah di kondisi market yang sekarang ini mungkin kalau kita bisa bilang market lagi pesimis, iya, apakah ada daya serapnya. Nah, itu kan mmm, yang perlu kita khawatirkan. Karena benar, contoh misalkan kayak perusahaan, let's say misalkan, market cap-nya 20 T, sekarang dia free float-nya cuma 5%, dia harus ambil 10%, berarti 10% dari 20 T, 2 T. iya, Itu baru sadar satu perusahaan. mhm, Sementara yang mungkin di bawah 15% itu ada mungkin puluhan atau ratusan kita nggak tahu, mmm, berarti butuh ratusan T. iya, Ada nggak daya serapnya? Nah, itu kan yang perlu kita, kritisi gitu loh. mmm, Tapi balik ke pertanyaan Emir, kalau menurut saya ya salah satu langkah yang memungkinkan adalah tadi, rights issue oke, gitu, atau yang kedua private placement. Jadi kalau mmm, misalkan ternyata, perusahaan melihat kayaknya, retail nggak mampu atau nggak mau ya, menyerap gitu kan, berarti kan harus ada investor strategis. iya, Nah, investor strategis ini, kalau nyerap satu-satu dari pasar kan lama kan. iya, Ya salah satu kemungkinan yang, muncul atau opsi yang muncul adalah private placement. iya, Ya, atau misalkan tender offer, ya beberapa keputusan atau beberapa aksi korporasi yang lebih cepat lah. Nah, iya, itu yang mungkin untuk dilakukan gitu. mmm, Cuman mengingat timeline-nya kan cuman cepet ya 2 tahun ya, iya, ya kan? iya, Saya juga bertanya-tanya sih, mmm, apakah ini mampu atau tidak gitu loh, oke. gitu. Berarti nanti kalau misalnya lewat rights issue itu tujuannya untuk ngedilusi dari emitennya sendiri ya? Ngedilusi dari emiten, dari si ya dari si owner-nya, Mhm, dari si siapa, pemegang saham yang memang terafiliasi, iya, ya iya, iya, terdilusi. Nah, nanti heeh, ujung-ujungnya ya free float yang akan lebih besar, iya, gitu ya. Menurut saya pilihannya ya itu, ya atau bener-bener perusahaannya dibuat sebagus mungkin, ya kan, ya supaya ya publik dengan by natural ya beli sahamnya, gitu. mmm. Cuma aku ngelihatnya justru kalau misalnya dia right issue, solely untuk purpose-nya adalah untuk naikin free float, pasti publik juga Males, males nggak sih, Bro? males. Soalnya kan kalau right issue yang bagus ya sepengetahuan aku, kalau misalnya company-nya itu dipakai untuk, modal kerja Iya, misalnya atau ekspansi iya, atau ada apa gitu iya. kan. Tapi kalau untuk memenuhi kriteria free float doang mungkin Males. orang-orang juga, "Aduh ngapain?" gitu. Iya, Ke depannya nggak tahu juga nih nanti duit gue buat apa gitu kasarnya kan. iya, kecuali harga pelaksanaannya jauh di bawah harga pasar. Nah, itu mungkin orang Mmm, masih mikir, misalkan iya, harga iya, pasar iya. 4.000, oke saya red issue 2.000, ya kan? Nah, lima Mhm, puluh persen. Cuman kan dalam jangka pendek pasti akan ada tekanan harga, iya, ya iya, kan? iya, Nah, orang iya. berani nggak nih untuk beli di 2.000 gitu kan? Oke, Nah, tapi iya, kalau misalkan harga 4.000, dia mau jual mahal, dia pasang harga 6.000, ya orang juga males, mhm, gitu kan? iya, 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 iya. Bener sih, bener sih. Dan Heeh. sekarang aku tuh juga lagi kepikiran kok, kalau menurut aku kan market itu
sepengetahuan aku ada 2 cycle nih, menurut aku ilmu jalanan aja nih, Mhm, correct me if I'm wrong ya. mhm mhm. Market itu ada 2 cycle, di mana biasanya flow market itu bertujunya kepada satu growth stocks, yang kedua itu value stocks. Mmm, Dan yang aku perhatikan mungkin dari 2024 sampai 2025, market itu jauh lebih nafsunya ke saham-saham yang growth story-nya itu luar biasa gitu. betul, Makanya banyak saham-saham fundamental yang udah sebenarnya undervalued banget, ya contohnya seperti banking-banking kita gitu ya, kan. Flow-nya itu very little or even non-existent gitu betul kan. betul, Menurut ko Rifan dengan kondisi sekarang ya, kan heeh. sekarang lagi ada perang, lalu ada dari sisi domestiknya ada APBN, kita juga ada masalah MSCI, FTSE, tapi ini kan sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi kinerja dari emiten-emiten IHSG mayoritasnya gitu kan. Betul betul, Menurut ko Rifan, akan ada pergantian nggak dari market flow-nya yang tadinya itu terlalu nafsu ke growth, mhm. sekarang berubah menjadi ke saham-saham yang udah terlalu undervalued, saking undervalued-nya ini udah too good to ignore gitu? Mungkin pertanyaan ini saya, flashback ke tahun 2021 ke 2022, Mir. Mhm, Jadi 2021 itu mungkin kalau teman-teman inget, waktu itu kan lagi zamannya, saham-saham digital banking. ya, Ada Arto, BBHI, dan lain-lainnya, yang di mana growth-nya itu juga bisa ratusan, ribuan persen dalam waktu, cukup singkat gitu mhm, kan. Padahal kalau kita lihat dari bukunya, ya perusahaan, digital banking at the time itu masih merugi. Nah, kan nggak masuk akal dong, mhm, kenapa kok bisa ada perusahaan yang masih rugi, tapi, harga sahamnya bisa naik ratusan ribuan kali? Oh, iya, market memberi ekspektasi, karena begitu di 2021 kan, beberapa, perusahaan teknologi seperti waktu itu Bukalapak, ya kan, IPO disusul Goto. Jadi kan eranya itu adalah dikemas dengan, narasi new economy. mhm, Nah, market itu mengarah ke sana dan jangan lupa 2021 itu adalah recovery dari 2020. Jadi begitu 2020 kan IHSG jeblok ya, iya, Covid. Nah, 2021 mulai dari, IHSG yang rendah, market bullish. Nah, yang saya perhatikan adalah ketika tren market lagi mulai bullish, orang itu atau market itu lebih berani untuk mengambil risiko. iya, Nah, makanya kenapa ada perusahaan yang belum profitable, tapi harganya bisa naik, karena orang lebih berani take a risk. mmm, The same pattern, terjadi yang kalau saya lihat di 2025 kemarin. Ya di mana mungkin ya we call it saham Konglo tadi, ya kan, yang di mana kok bisa PE-nya sampai ratusan bahkan sampai ribuan kali. Karena ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Ya tadi, masuk ke MSCI segala macam yang saya lihat gitu kan. Jadi polanya sama, cuman temanya aja beda. Kalau mmm, 2021 nih ekonomi, kalau 2025 saham Konglo. iya, Tapi selalu diikuti dengan pattern yang sama juga. Di 2022 ketika saham-saham, ketika market mulai realize ya bahwa, "Wah gila ini saham digital banking masih rugi tapi harganya udah segini, nggak masuk akal nih." Akhirnya ya kita bisa lihat di 2022 itu kan harganya bener-bener turun dan turunnya itu 50%, 60%, 70% atau lebih dari all time high-nya, ya kan. Sementara yang manggung waktu itu apa? Balik lagi ke saham-saham yang old economy, batu mmm, bara waktu itu. iya, Di mana 2022 ternyata saham-saham batu bara malah naik panggung, yang tahun sebelumnya dicaci maki, dicibir, nggak ada masa depannya, gitu mhm, kan. mhm mhm, Nah, bagaimana dengan di 2026 ini? Kalau saya punya pandangan, pattern-nya kurang lebih akan sama. Nah, kita udah, dengan IHSG dari 9.000 ke 7.000, kemudian ya saham-saham Konglo juga turunnya 50% lebih, ya kan. Market itu akan kebagi, dalam artian akan lebih rasional. Ada yang tetap mungkin saya lihat ya tetap, believe ya dengan, saham Konglo, which is ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi ada juga yang pasti ngerasa, "Wah ini udah over dalam tanda kutip, udah it's time untuk balik ke saham, ya we call it saham fundamental."